Film pengkhianatan G30S PKI. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara atau PPFN, Departemen Penerangan RI, dan pertama rilis 30 September 1985 atau 20 tahun pasca kejadian yang sebenarnya. Film ini bisa memberi gambaran benang merah dari alur tragedi gerakan 30 September 1965. Siapa mereka sebenarnya dan apa tujuan utama mereka. Tapi perlu diingat, film ini tidak menjamin originalitas sejarah yang sebenarnya. Maka, mari selalu memperkaya wawasan kita. Untuk itu, kita langsung simak alur ceritanya. Film ini dimulai dengan suatu narasi dan memperlihatkan peristiwa penyerangan terhadap jamaah yang sedang sholat. Peristiwa ini terjadi tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di desa Kanigoro tidak jauh dari kota Kediri, di mana PKI menyerbu salah satu pesantren. 2 hari kemudian pada tanggal 15 Januari 1965 masih di Kediri, ribuan orang PKI menyerang petani dengan dalih sengketa sawah. PKI juga melakukan aksi-aksi sepihak di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lain di Indonesia. Pada bulan Desember 1964, terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan oleh PKI. Namun pihak PKI mengatakan bahwa dokumen itu palsu dan menuduh balik lawan politiknya yang menyebarkan fitnah itu terhadap PKI. Walau sebenarnya ada pula ditemukan dokumen mengenai rencana peristiwa pemberontakan di Madiun oleh PKI tahun 1948 yang sebelumnya disanggah, namun kemudian terbukti benar. Tahun 1965, PKI membentuk biro khusus yang bertugas untuk infiltrasi atau penyusupan dan penyusunan gerakan 30 September 1965, dipimpin oleh Syam Kamaruzaman sebagai ketua yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai, yaitu DN Aidit. PKI juga menuntut pembentukan angkatan kelima, yaitu agar para petani dipersenjatai. Tuntutan ini hanya disetujui oleh pimpinan Angkatan Udara, yakni Omar Dhani. Sedangkan Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani, menolak adanya angkatan kelima ini. PKI meyakini bahwa pimpinan Angkatan Darat merupakan musuh utama yang akan menghalangi perjuangan PKI karena tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI, sehingga diciptakanlah isu Dewan Jenderal. Pada awal Agustus 1965, di kediaman Istana Bogor, Bung Karno terlihat sedang menderita sakit keras. Tim dokter dari Cina dipanggil untuk mengobati penyakit beliau. Setelah selesai melakukan pengobatan, Aidit lalu menghampiri Profesor Wu untuk menanyakan kondisi Bung Karno. Menurut beliau, keadaan kesehatan Bung Karno cukup kritis. 2 kemungkinan terburuk dapat menimpa beliau, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal dunia. Sementara itu, dari segi perekonomian, Indonesia sangat terpuruk. Krisis ini berawal dari konfrontasi dengan Malaysia dan upaya perebutan Irian Barat dari Belanda yang digalakan Bung Karno pada awal dekade 1960 yang mengakibatkan anggaran keuangan negara tersedot untuk kepentingan non-ekonomi, sehingga kemudian mengguncang perekonomian Indonesia. Di pinggiran Jakarta terlihat kalau rakyat kelaparan di mana-mana. Bahan pokok dan bahan bakar minyak sangat sulit didapatkan. Scene kemudian berganti ke wilayah Lubang Buaya yang terletak tak jauh dari Bandara Halim.
Disinilah tempat kader-kader PKI, baik laki-laki maupun perempuan, dilatih militer untuk membentuk yang dinamakan Angkatan Kelima. Tak lama kemudian, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pangkalan Halim, Mayor Suyono, datang ke lokasi latihan untuk memantau perkembangan mereka. Kemudian pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965, di kediaman pimpinan Partai Komunis Indonesia, yaitu Aidit, berdiskusi dengan salah satu rekannya, Syam Kamaruzaman, mengenai isu Dewan Jenderal yang akhirnya berhasil mereka hembuskan ke tengah masyarakat. Aidit meminta agar isu tersebut lebih gencar disebarkan ke masyarakat, agar makin banyak orang yang percaya. Syam Kamaruzaman sendiri kala itu menjabat sebagai Ketua Biro Khusus Partai Komunis Indonesia. Ia dan Aidit yakin bahwa per tanggal 5 Oktober nanti yang diperingati sebagai Hari Angkatan Bersenjata, Angkatan Darat akan melakukan kudeta. Karena tidak ingin hal itu terjadi, maka mereka berniat untuk mendahului. Aidit lalu menyuruh Syam untuk menghubungi para perwira-perwira yang berpikir maju dan berpihak kepada PKI. Pada tanggal 14 Agustus 1965, Aidit, Wahyu, dan Bejo berkumpul di rumah Syam untuk membicarakan perihal gerakan yang akan dilancarkan. Setidaknya ada 3 poin penting yang disampaikan Syam di sini. Yang pertama, gerakan mereka harus dilakukan secara militer dan tertutup. Kedua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam HUT Dewan Jenderal. Dan yang ketiga, gerakan tersebut harus mampu menguasai instansi-instansi kental seperti Telkom, RRI, kereta api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan itu, mereka telah sepakat untuk mengajukan 3 orang calon. Di antaranya, Letkol Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Latif dari Kodam 5 Jakarta, dan Mayor Suyono, Komandan Resimen Pasukan Pertahanan Pasukan Halim. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1965, seperti biasa, Bung Karno memberikan amanat di hari kemerdekaan, meskipun kondisi beliau saat itu sedang sakit. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PKI mengadakan sebuah rapat yang membahas mengenai isu Dewan Jenderal. Kemudian pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965 diadakan kembali rapat kedua PKI di rumah Kolonel Latif. Orang-orang yang hadir diantaranya adalah Letnan Kolonel Untung, Syam Kamaruzaman, Suyono, Supono, Wahyudi, dan Mayor Agus Sigit. Mereka mendiskusikan tentang adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan suatu gerakan apabila Bung Karno wafat. Setelah melakukan rapat yang cukup panjang, Letnan Kolonel Untung ditunjuk sebagai pemimpin gerakan 30 September. Kemudian pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September 1965, rapat kembali diadakan di rumah Syam yang menghasilkan kesepakatan bahwa sasaran penculikan berjumlah 7 orang. Di antaranya adalah Jenderal Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Sutoyo. Operasi akan dibagi atas 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan, Komando Penguasaan Kota, dan Komando Asis. Komando Penculikan diberi nama Pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif, ditugaskan untuk menculik para jenderal baik hidup ataupun mati. Sementara Komando Penguasaan Kota diberi nama Pasukan Bima Sakti yang dipimpin Kapten Suradi. Kemudian Komando Basis diberi nama Pasukan Gatot Koco yang dipimpin Mayor Udara Gatot Sutrisno. Pada tanggal 29 September 1965, para komandan pasukan berkumpul di Lubang Buaya untuk melakukan briefing yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung.
Kunci utama keberhasilan gerakan tersebut berada di tangan pasukan Pasopati yang bertugas menculik para jenderal. Tim yang terdiri dari pasukan Cakrabirawa dan Brigif 1 Jaya Sakti ini harus bisa menyelesaikan tugasnya apapun dan bagaimanapun caranya. Mereka harus bisa menculik ke-7 jenderal baik hidup maupun mati. Setelah melakukan briefing, Letkol Untung dengan cepat bergegas menuju ke rumah Syam. Di sini, kader-kader PKI telah berkumpul untuk mendiskusikan secara final susunan gerakan. Semua akhirnya sepakat untuk menyebut gerakan mereka dengan nama Gerakan 30 September. Gerakan itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1965, tepat pada pukul 4 dini hari. Malam itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani sedang kedatangan tamu, yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahman. Mereka membahas mengenai aksi demonstrasi Gerwani yang terjadi pada tanggal 27 September kemarin. Di tengah-tengah pembicaraan, Yani mendapat telepon dari Sugandi yang menyampaikan kabar tentang suatu gerakan yang mengancam keselamatan dirinya. Namun, Yani tidak percaya akan kabar tersebut dan menganggap itu hanyalah rumor belaka. Setelah melakukan obrolan yang cukup panjang, Maijen Basuki Rahmat akhirnya pulang. Sementara di tempat lain, malam itu Maijen Parman memutuskan untuk tidur lebih awal bersama istrinya. Namun, tak lama setelah ia memejamkan mata, dari sudut rumah ia mendengar suara burung seriti yang menurut mitos bahwa burung seriti adalah pertanda buruk. Hal itu membuatnya gelisah dan was-was. Namun sang istri berusaha menenangkan dan mengajaknya kembali tidur. Kemudian di tempat lain lagi, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Brigjen Panjaitan bergegas pergi ke lantai 2, lantas beristirahat. Begitu pula dengan Brigjen Sutoyo yang pada malam itu bisa beristirahat dengan tenang. Namun yang terjadi pada Maijen Suprapto justru sebaliknya. Malam itu beliau susah tidur sehingga memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu merancang bentuk museum perjuangan. Usai pulang dari dinas, Jenderal Nasution lantas pulang ke rumah untuk beristirahat. Demikian, ke-7 jenderal yang menjadi sasaran gerakan 30 September semuanya berada di rumah. Beberapa jam kemudian, waktu telah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Letnan Dul Arif sebagai komandan penculikan membagi pasukannya menjadi 7 kelompok berdasarkan target sasaran penculikan. Sementara Aidit, Untung, Syam, Suparjo, dan pasukan basis lainnya pergi menuju studio Penas di Halim. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Pasukan Pasopati yang telah terbagi menjadi 7 kelompok mulai bergerak menuju ke rumah-rumah para jenderal yang akan diculik.